Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Farid. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan PT Unilever Terbuka. Halo, pada bagian ini saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan PT Unilever Indonesia pada tahun 2022. Berdasarkan data pada file Excel pada tahun 2022, perusahaan memiliki total aset bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Aset lancar menjadi salah satu komponen utama seperti kas dan setara kas serta piutang usaha yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang cukup baik. Dengan kondisi tersebut, perusahaan dinilai mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengalami kesulitan keuangan. Dari sisi liabilitas, perusahaan memiliki kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang masih berada dalam batas wajar dan seimbang dengan ekuitas yang dimiliki. Ekuitas perusahaan menunjukkan kontribusi modal pemilik serta laba ditahan yang masih cukup kuat, sehingga struktur permodalan perusahaan dapat dikatakan cukup sehat. Pada laporan laba rugi tahun 2022, perusahaan masih mampu menghasilkan laba meskipun terdapat beban operasional yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tetap mampu mengelola biaya dan mempertahankan profitabilitasnya. Secara keseluruhan, kondisi keuangan PT Unilever Indonesia pada tahun 2022 dapat disimpulkan berada dalam kondisi yang stabil dan terkendali. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raditya Bagas Menara Hadiah Putra. Saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, Muhammad Rizal Farid, yang memaparkan atau menjelaskan analisis laporan keuangan PT Unilever Indonesia pada tahun 2022. Dan kini selanjutnya saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan PT Unilever Indonesia pada tahun 2023. Jadi jika dibandingkan dengan tahun 2022, aset lancar juga masih mendominasi struktur aset ini, terlihat adanya beberapa perubahan pada komponen yang memiliki kemampuan likuiditasnya seperti total aset lancar, liabilitas juga ekuitas. Jadi total aset perusahaan mengalami peningkatan yang menunjukkan adanya pertumbuhan dalam aktivitas operasional dan penggunaan aset perusahaan. Yang cukup baik. Namun pada tahun 2023 ini juga terlihat adanya perubahan dari sisi liabilitas perusahaan atau kewajiban perusahaan, yaitu hutang. Jadi liabilitas atau hutang perusahaan ini mengalami peningkatan yang mengindikasikan adanya tambahan pembiayaan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Meskipun pada tahun 2023 ini perusahaan PT Unilever Indonesia mengalami peningkatan liabilitas tersebut, masih bisa diimbangi dengan peningkatan ekuitasnya, sehingga kondisi keuangan perusahaan masih dapat dikatakan cukup aman. Pada laporan laba rugi tahun 2023, perusahaan masih mampu mencatatkan laba meskipun terdapat tekanan dari kenaikan beban atau kenaikan hutang atau kenaikan biaya operasional. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu bertahan dan menyesuaikan strategi bisnisnya di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Secara keseluruhan, kinerja keuangan PT Unilever Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan adanya perkembangan meskipun perusahaan tetap perlu melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya pada tahun 2020. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang laporan analisis keuangan PT Unilever Terbuka pada tahun 2024. Berdasarkan data yang terdapat pada Excel, kondisi keuangan perusahaan pada tahun 2024 terlihat relatif stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Total aset perusahaan masih berada pada tingkat yang cukup baik, yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu mempertahankan sumber daya yang dimilikinya. Aset lancar tetap menjadi bagian penting dalam struktur aset perusahaan, sehingga kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek masih terjaga. Dari sisi liabilitas, perusahaan masih mampu mengelola kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya dengan baik.
Hal ini menunjukkan bahwa struktur keuangan perusahaan masih berada dalam kondisi yang seimbang. Pada laporan laba rugi tahun 2024, perusahaan tetap mampu menghasilkan laba meskipun menghadapi tantangan dari sisi biaya dan kondisi pasar. Oke, jadi berdasarkan analisis laporan keuangan PT Unilever Indonesia dari tahun 2022 hingga 2024 yang telah kami paparkan, yang telah kami jelaskan, bahwa dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan berada dalam kondisi yang relatif stabil. Meskipun terdapat fluktuasi pada aset, liabilitas, dan laba dari tahun ke tahun, perusahaan masih mampu menjaga keseimbangan keuangannya. Hal ini menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola keuangan dan mempertahankan keberlangsungan usahanya. Demikian presentasi analisis laporan keuangan PT Unilever Indonesia dari tahun 2022 hingga tahun 2024 dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.